Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, kenalkan nama saya Aprian Febrianto. Ini saya mau menjelaskan tentang partikel yang dijelaskan oleh Yanto Sensei pada tanggal 22 ya minasang. Langsung aja minasang. Poin yang pertamanya nih, kata kerja, kata-kata sifat wa, ni, o, dan ga. Ini rumusan ini harus berbentuk KB ya. Kalau kata sifat kata kerja bertemu dengan partikel yang di atas ini minasang, harus dirubah ke bentuk benda diri minasang. Langsung aja minasang. Lanjut minasang. Lanjut minasang. Nah, kata kerja atau kata mas fucu, tai, nai, ta, dan kata sifat ina ini nih positif ya, harus positif nih. Koto, no, dan kb kata benda ini bisa diartikan dengan hal atau perihal ya minasang. Nah, kita ke contohnya ya minasang. Oke. Jadi materi yang awal ini kita bahas ini ya minasang. Oke. Langsung contohnya minasang. Contoh yang pertama nih. Saka o suru noga sukides. Suka bermain sepak bola. Nah, kata kerja bentuk biasa atau bentuk fucu itu suruh ya minasang, nih suruh. Lalu ditambah koto atau no, maka kata kerja ini menjadi kata benda minasang. Oke minasang, lanjut. Ini kita ada contoh ya, abiruno o wasuremas. Ini lupa mandi ya minasang. Ini kata di partikel o ya minasang, partikel o minasang. Kalau ini partikel k, kita pakai k, ini o. Nah, lupa mandi artinya. Konsepnya ini sama ya minasang. Kata kerja di kata bendakan terlebih dahulu ya minasang. Dirubah terlebih dahulu ya minasang. Oke. Nah, contoh yang ketiganya ini minasang. Piano ga dekimas. Ini piano karena piano itu sudah kata benda minasang. Ya. Jadi itu nggak usah dirubah ke kata benda lagi minasang. Nanti jadinya apa ya minasang? Bercanda minasang. Ya, lanjut minasang. Ini kan piano ga dekimas. Ini artinya bisa piano nih minasang. Nah, kita langsung bisanya kita pakai ga ini kan kata benda nih. Bisa ditambahkan ini langsung minasang kalau kata benda mah. Nah, kalau kata kerja dirubah terlebih dahulu ke kata benda ya minasang. Oke. Lanjut yang kedua ya minasang. Ini ada bentuk fucu. Fucu itu ada untuk, akan, telah, tidak, ingin, yaitu berupa ru, ta, naita. Ru itu ada dua artinya, akan atau untuk. Dalam pola kalimat ini atau bentuk biasa ini kita bisa diartikan yang atau di ya minasang. Yang, nani, di. Langsung saja kita ke contohnya ya minasang. Nonda kopi yang telah diminum minasang. Nah, catatannya minasang. Kalau tidak ada terjemahan awal, maka hukumnya wajib minasang dari belakang minasang. Dari belakang ya, itu wajib. Gak boleh dari depan ke belakang ya minasang. Lanjut minasang, kata bentuk fucu
yang dipaksakan bertemu dengan kata benda yang mempunyai arti sama nih yang di atas, yang nani-nani di ya minasang. Oke, contohnya kaita fune, kapal laut yang ingin dibeli, yang nani-nani di minasang. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini nih, kalau ingin membahas manfaat atau alat, maka bentuk fucu ciso ru itu bermakna atau diartikan untuk yang minasang. Oke, kita ke contohnya langsung minasang. Kore wa benkyou suru teburu desu. Kore ini adalah ke belakang, ini adalah ke belakang, adalah meja untuk belajar minasang. Jadi kalau membahas kegunaan manfaat atau alat itu menggunakan hukum jiso ya minasang. Maknanya untuk dan tidak boleh atau bukan lagi akan minasang. Lanjut minasang. Kata sifat atau kata kerja te, 4 te ya minasang. Ada te kalau, te dengan, te karena, dan te kemudian. Kata sifat dan kata sifat KB ya minasang, kata benda. Terjemahannya bukan di awal ya minasang, bukan di awal, bukan di awal. Kalau yang 3 ini terjemahannya di awal nih, kalau 3 yang di atas nih minasang. Nah, kalimat untuk di tengah ya minasang. Jadi yang di atas ini terjemahan diawali, tapi untuk kalimat di tengah minasang, bukan di akhir. Kalau yang kemudian ini bukan terjemahannya di awal atau didului, bukan begitu ya minasang. Target bungkainya minasang ada di 9, 10 sampai 12 minasang. Langsung aja minasang. Te kalau kita ambil langsung ke contohnya dulu ya minasang. Oke. Kore o yonde mega itakunarimasu. Kalau membaca ini, maka mata menjadi sakit ya minasang. Nah, di sini kan ini kan T-nya di pertengahan ya minasang. Di tengah-tengah, maka tanda kutip ini kita artikan terlebih dahulu minasang. Gak boleh dari belakang, gak boleh kalau diartikan dari belakang dulu ya minasang. Kita artikan dari T-nya dulu minasang, karena T ini melingkupi 3 T yang di atas ya minasang. Dan lanjut T dengan dan menggunakan. Langsung ke contohnya minasang. Oke. Aruite jumusho ikimasu. Dengan berjalan kaki pergi ke kantor. Ini juga sama minasang. Ini sama yang kalau ya. Samanya begini, ini T yang di tengah yang diartikan awal terlebih dahulu ya minasang. Oke. Dan T yang ketiga karena Tenkiga achukute eakon o shukete kudasai. Karena cuaca panas, tolong nyalakan AC ya minasang. Oke.
Nah, karena ini te karena itu biasanya ada sesuatu yang merasa tidak nyaman ini. Karena dingin, karena panas, karena mengantuk, dan lain sebagainya ya minasang. Ini juga sama, diartikan terlebih dahulu ya minasang. Ada 3 teke yang teke di tengah, tapi diartikan terlebih dahulu minasang. Intinya apa sih ya? Tengkelan, bukan tengkelan ya. Batasan arti awal dulu gitu. Awal lalu ke belakang minasang. Oke, lanjut minasang. T kemudian. Nah, kalau T kemudian ini tidak diterjemahkan di awal ya minasang. T kemudian ini diartikan atau untuk melanjutkan kalimat minasang, atau melanjutkan kegiatan sih lebih konteksnya ya. Contohnya habis potong rambut lalu mandi gitu minasang. Nah, kita ambil ke contohnya satu minasang. Kohi o nonde tabako o suimas. Nah, minum kopi kemudian merokok. Nah, karena kopi biasanya rata-rata orang Indonesia itu kalau habis ngopi itu merokok ya minasang. Jadi ini kalimat yang melanjutkan ya minasang, melanjutkan kegiatan. Ini yang sudah saya bacakan. Nah, kalau T yang diartikan dan itu untuk kata benda ya minasang. Oke. Target bunke. Nah, ini kata sifatnya minasang. Kata sifat i na, dan kata benda d. Kata sifat na d, dan kata sifat i ku t ya minasang. Poinnya ini ada di poin 4 halaman 2 ya minasang. Halaman 2, oke. Nah, kita ambil contoh yang ini dulu minasang. Contohnya. Nah, langsung kita simpel saja ya minasang. Kirena kucu, sepatu yang cantik. Nah, kalau ininya minasang, ini itu ada rumusnya minasang. Kalau i menjadi kute, kalau na menjadi d, dan kalau kb menjadi d. Nah, dkb ini asal muasal diartikan karena minasang d. Oke. Kita langsung ke contohnya ada minasang ya. Tabeta kute, ingin makan. Ya, begitu saja minasang penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.